Obat, ngobrol sehat yuk. Hai, balik lagi sama kita, gue Safira, Gue Gladys di segmen Obat, obrolan sehat. Hari ini kita mau tanya-tanya sama Dokter Afi. Hai. Oke dok, sebenarnya aku mau nanya, sebenarnya kalau GERD sama MAH itu sama nggak sih? Iya, jadi untuk MAH dan GERD itu sebenarnya dua kondisi yang berbeda ya gitu. Jadi coba aku jelasin satu-satu. Dari MAH gitu ya. MAH itu kalau di medis kita sebutnya sindroma dispepsia. Jadi dia merupakan sindrom gitu ya, atau kumpulan gejala memang berupa perasaan tidak nyaman di perut bagian atas atau kita sebutnya di ulu hati gitu ya. Nah, kalau MAH itu kan biasanya gejalanya apa? Nyeri di ulu hati, mungkin cepat kenyang, begah gitu kan, sering sendawa dan lain-lain gitu. Nah, MAH ini itu bisa disebabkan karena memang ada gangguan di organnya. Jadi misalnya memang di lambungnya itu ada peradangan, ada infeksi, lalu timbullah gejala itu. Atau sebenarnya yang paling sering itu adalah karena gaya hidup yang kurang baik. Nah, akhirnya timbullah gejala-gejala MAH itu tadi gitu. Nah, itu MAH gitu ya. Nah, kalau GERD itu sendiri, jadi GERD itu kan singkatannya dari gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux, ada aliran balik dari asam lambung gitu ya. Jadi dari lambung dia naik ke atas ke kerongkongan gitu. Jadi dari organnya aja udah beda gitu ya. Kalau tadi MAH kan hanya di sekitaran lambung gitu ya, di ulu hati nih keluhannya karena di lambung. Nah, kalau GERD itu dia sampai naik ke kerongkongan. Jadi sebenarnya dari gejalanya itu lumayan beda juga gitu. Jadi kalau tadi MAH kan udah disebutin ya gejalanya tadi itu. Kalau GERD itu sebenarnya ada dua gejala utama nih kalau GERD. Karena dia ada aliran balik, jadi gejalanya itu ada rasa panas terbakar, rasa nyeri tapi di area dada. Jadi bukan di ulu hati tapi di dada, lebih tinggi lokasinya. Terus juga ada tadi reflux, ada asam lambung yang naik ke atas. Jadi biasanya yang dikeluhkan adalah mulutnya terasa asam, ada rasa pahit di mulut gitu. Nah, itu biasanya gejala GERD itu seperti itu. Tapi memang banyak juga orang yang dengan MAH punya GERD juga, orang yang dengan GERD ada MAH juga. Jadi akhirnya gejalanya itu tumpang tindih, padahal sebenarnya cukup berbeda gitu. Oke dok, tadi kan udah dijelasin ya perbedaan MAH sama GERD dan juga dengan gejala-gejala GERD itu. Seperti GERD itu membahayakan nggak sih dok? Oke, jadi tentunya gitu ya kalau nggak ditangani ini akan mengganggu kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita bicaranya organ lambung gitu ya, lambung itu sudah diciptakan dia memang harus tahan kondisi asam gitu ya. Jadi dia ada lendir yang melapisi lambung sehingga asam lambung yang asam ini pH-nya itu tidak akan langsung merusak dinding lambung. Nah, tapi beda ceritanya dengan kerongkongan kita. Tadi kan kalau GERD kan reflux kan, alirannya naik sampai ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan kita tuh nggak ada tuh mekanisme perlindungan itu tadi gitu. Sehingga apa? Asam lambung yang sangat asam ini kalau terus-terusan gitu ya mengenai kerongkongan akan menimbulkan perlukaan di situ gitu ya. Jadi mungkin kalau awal-awal gejalanya ya tadi yang dirasakan, tapi kalau terus-menerus dalam jangka waktu lama, apalagi nggak diperiksakan, nggak minum obat, nggak ke dokter gitu kan, nggak ada modifikasi gaya hidup juga, nah itu akan menimbulkan perlukaan di kerongkongan kita. Nah, kalau lama-kelamaan bisa jadi menimbulkan namanya jaringan parut atau jaringan luka di situ. Lalu apa? Kerongkongannya bisa menyempit. Lalu apa? Jangka panjangnya ada yang disebut juga kanker esofagus dan lain-lain gitu ya. Walaupun mungkin kasusnya tidak banyak, tapi itu mungkin terjadi gitu. Jadi tetap aja gitu ya. Kalau GERD nggak ditangani akan mengganggu kesehatan. Oke dok, pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya cara penyembuhan dan cara mencegah kalau kita lagi GERD itu gimana sih? Oke, jadi kalau pencegahannya sebenarnya kita bisa mulai dari modifikasi gaya hidup gitu ya, itu yang utama gitu ya. Entah itu GERD, entah itu MAH gitu ya, itu kita harus modifikasi gaya hidup. Jadi sebenarnya kita harus mengenali nih diri kita sendiri nih, apa sih yang mencetuskan misalnya MAH itu kambuh atau GERD itu bisa kambuh gitu ya. Biasanya misalnya dari gaya hidup itu kebiasaan merokok misalnya gitu ya, dikurangi berarti merokoknya, atau misalnya dari makanan-makanan, ada beberapa makanan yang memang bisa memicu produksi asam lambung berlebih gitu ya, walaupun memang dari satu orang dan yang lain penyebabnya beda-beda, tapi umumnya yang sering menyebabkan produksi asam lambung berlebih itu yang terlalu asam, yang terlalu pedas, dan makanan-makanan yang berlemak atau berminyak gitu ya. Jadi memang harus konsumsi dalam moderate gitu ya, jadi jumlahnya pas aja, jangan berlebihan. Lalu hindari juga makan dalam porsi yang terlalu besar gitu ya, karena akan memberatkan kerja lambung juga gitu. Dan kalau bisa tuh
jam makan itu teratur. Jam makan jadi harus teratur. Lalu juga kalau bisa hindari makan mendekati jam tidur. Nah, itu juga harus dihindari, utamanya orang-orang yang dengan GERD itu tadi gitu. Jadi kalau bisa 2 atau 3 jam sebelum tidur itu makan terakhir itu di jam segitu gitu. Jadi jangan mendekati waktu tidur. Nah, kalau untuk obat-obatannya sebenarnya untuk MAH dan GERD ini obat-obatan yang dipakai itu kurang lebih sama gitu. Tapi memang nanti pemberiannya berdasarkan dokter gitu ya. Tapi obat-obatan yang biasa dipakai itu ada namanya golongan antasida. Nah, kalau antasida ini cara kerjanya dia menetralkan asam lambung. Jadi biar tidak terlalu asam gitu ya. Tapi dia tidak menghambat produksinya. Jadi dia akan tetap produksi tapi dinetralkan. Nah, ada lagi H2 reseptor antagonis, lalu ada lagi PPI. Nah, itu fungsinya untuk menekan produksi asam lambung. Gitu. Nah, biasanya kalau orang dengan GERD itu lini pertamanya atau obat utamanya memang golongan PPI. Tapi itu juga tergantung kondisinya. Ya, jadi maksudnya GERD-nya sudah seberapa parah, lalu apakah ada penyakit penyertanya dan lain-lain. Jadi bisa saja diberikannya misalnya PPI tapi digabungkan dengan H2 reseptor antagonis, ada juga mungkin diberikan antasida juga dan lain-lain gitu. Jadi memang yang utama perbaikan gaya hidup, lalu dengan obat-obatan tentu untuk mengatasi gejalanya ya, dan yang pasti tetap harus periksa ke dokter gitu ya. Jadi kalau misalnya udah coba beli obat-obatan yang dijual bebas gitu kan, ada kan ya obat-obatan lambung yang dijual bebas, tapi kok gejalanya tidak membaik atau gejalanya kok semakin lama malah semakin memburuk dan berlangsung cukup lama gitu ya, berminggu-minggu, tetap harus periksakan ke dokter gitu. Pola hidup ya. Benar. Bermanfaat banget nih penjelasan dari Dokter Afi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih seputar MAH, terus tadi kita juga udah bahas tentang GERD. Aku ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, kalau nyimak pasti bisa jawab. Jadi pertanyaan pertama dari aku adalah, tadi kan kita udah bahas 2 ya, MAH dan GERD. Tolong jelasin singkat aja gitu ya, tentang GERD gitu. Siapa yang mau jawab? Oke, aku yang jawab ya. Oke, kalau GERD yang berdasarkan tadi aku dengar dari penjelasan dokter, itu adalah kondisi di mana asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Makanya gejala utamanya itu rasa pahit atau asam di dalam mulut dan juga rasa nyeri di dada. Nah, betul. Jadi betul ya. Jadi GERD itu memang adanya reflux atau kenaikan asam lambung ke kerongkongan, sehingga 2 gejala utamanya itu tadi, mulut terasa asam sama Rasa nyeri di dada. ya betul. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari aku nih. Kalau tadi kita udah bahas tentang apa sih itu GERD gitu ya, pertanyaan kedua gimana gitu ya cara kita mencegah atau misalnya menanganilah kondisi dari GERD atau misalnya MAH itu tadi. Aku ya jawab ya. Ya setahu aku kalau caranya itu modifikasi gaya hidup. Salah satunya kalau misalnya kita sering merokok itu lebih dikurangi juga merokoknya. Dan tentunya juga kita jangan makan di jam waktu dekat untuk tidur. Dan kalau misalnya kita dalam keadaan parah juga jangan lupa untuk cek ke dokter gitu sih. Oke, bener ya. Jadi memang utamakan modifikasi gaya hidup gitu ya, karena itu sebenarnya sangat membantu gitu ya. Jadi jangan langsung misalnya lari ke obat-obatan. Memang obat-obatan penting ya gitu, karena memang untuk mengurangi gejalanya. Karena saat GERD itu kambuh, saat MAH itu kambuh, memang rasanya itu sangat tidak nyaman, nyeri banget gitu kan. Jadi memang diperlukan obat-obatan. Tapi selain itu perlu dicari tahu penyebabnya apa. Makanya itu penting kita periksakan diri ke dokter juga. Oke, yeay. Oke, Dokter Afi, terima kasih udah mau tanya jawab bareng kita dan menjelaskan beberapa banyak hal yang mengenai GERD dan MAH. Ya, thank you dokter. Terima kasih. Nah, kita jadi sekarang tahu kan kalau misalkan MAH sama GERD itu 2 hal yang berbeda loh. Bahkan dari gejalanya juga beda. Dan cara mencegahnya ya dengan modifikasi gaya hidup, dengan pola hidup, pola makan yang lebih sehat. Oke, segitu aja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Semakin paham.